Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ustaz, bisa ibu-ibu bisa lihat Ustaz. Yang senderannya enak dong. Stok ada sendirian. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ya. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya, dengan rezekinya ya kita bisa bersilaturahim. Ya kita ngobrol aja ya. Perspektif mungkin tausiah di sini sudah cukup sering disampaikan, membahas apa kitab ataupun tafsir seperti itu. Mungkin kami mau ya sharing saja what's happening di Indonesia, apa yang kami lakukan. Alhamdulillah kami di sini tidak lama ya, tapi itu sudah subuh sekali bisa kembali. Waktu itu waktu kami pulang tahun 2008 kemarin, Agustus 2008, kami berdoa mudah-mudahan bisa kembali lagi sebelum tahun 2012. Ternyata alhamdulillah di awal 2011 ya sudah bisa kembali sini walaupun hanya 1 minggu. Kami sedang menghadiri conference IT in Education di kota situ. Memang saya ngirim ke beberapa tempat gitu, tapi yang diterima di sini gitu. Alhamdulillah itu benar-benar masya Allah bagi kami, karena ya bisa silaturahim dengan teman-teman di sini itu yang paling penting. Konferensinya mah bisa nomor kesekian. Yang penting kita bisa silaturahim di sini ya alhamdulillah. Bagi saya ya yang sudah kembali ke Indonesia memang cukup struggle ya di Indonesia. Ya antara menikmati gitu ya, menikmati dan sangat menikmati. Ada ngedumel juga gitu. Karena ya sebelumnya kami kan boleh katakanlah belum pernah benar-benar hidup dalam arti contribute to the community atau masyarakat gitu ya. Baru kali inilah dianggap orang gitu kan. Jadi kita benar-benar ya bagian daripada masyarakat menurut saya. Seperti dulu saya waktu kuliah pertama kali di sini di Melbourne Uni tahun 99 itu kan saya benar-benar mahasiswa gitu. Pokoknya kehidupan saya cuma kampus, rumah ya. Jadi tidak tahu kehidupan di Melbourne itu kayak apa sih, di Australia gitu nggak tahu. Karena tahunya cuma ya sekolah gitu aja. Begitu datang kedua kalinya tahun 2004, niat saya memang bukan sekedar belajar, really want to start my life gitu. Dan memang niat itu terwujud gitu ya. Yang kita kalau punya niat dan punya azam itu insya Allah ada saja Allah berikan jalan yang kita tidak duga-duga gitu. Jadi pertama kali saya tahun 2004 itu nyampe ke Melbourne, saya numpang di rumahnya waktu itu rumah Pak Elvira di Moreland ya. Lalu saya kuliahnya di Monash gitu. 1 minggu di Moreland,
saya jalan-jalan di sekitar Monas mau cari rumah, ada saja ketemu dengan orang Indonesia cari rumah. Iya, wah katanya ada satu orang yang mau cari sharing gitu kan, bawalah saya yang di Kantara itu, Seven Kantara Street di situ, my home there. Tentara itu, militer memang yang ada di situ. Enggak disuruh close up ya. Karena dia suka mancing, kita ikut dia mancing dulu. Fishing, dia kan suka fishing. Kenalan lah di situ. Dia bilang, mau cari apa Pak? Ya saya bilang mau cari sharingan di dekat kampusnya. Dia nggak mau sharing kan, tentara militer, masih diri dia. Bukan student biasa, kalau sekarang kan cari sharingan. Nggak mau dia. Cuman saya dengar dia ada kesulitan dengan anaknya itu susah makan. Saya dekati anaknya di mana saya nginap di numpang nginap itu. Dicobanya dulu saya 1 minggu, boleh Bapak sini katanya untuk cari-cari tempat nanti. Di dalam 1 minggu itu saya dekati anaknya. Anaknya itu begitu lengket dengan saya. Masalah makan beres, ya. Mau makan dengan saya. Bapaknya yang tentara ini suka masak, tapi nggak ada yang makan. Nah, di situ makanan itu jadi laku. Jadi tukang asuh lah saya, ibaratnya gitu ya. Akhirnya benar-benar in 1 week ya kita bisa handle keluarganya, untuk anaknya ini yang susah makan. Akhirnya bilang, udahlah Pak Uret tinggal di sini aja gitu. Gak usah repot-repot cari ini, cari tempat. Karena dia juga, saya bilang saya mau bawa keluarga, anak saya 3. Dia mikir lagi, ya udahlah katanya, pokoknya nanti itu pikir nanti, pokoknya di sini aja. Ya udah sih. Nah begitu kita azabnya tadi start live gitu, bukan sekedar pergi sini pergi kuliah gitu ya. Beda jadinya. Begitu seminggu 2 minggu ketemu dengan Ustadz Suparto, ketemu dengan Pak Muhammad. Kemudian dia katakan, kita ada masjid tapi tidak dipakai gitu kan di Westo itu. Disitulah kita mulai bikin pengajian Jumat malam. Banyak kan semakin ramai-ramai. Sudah, wah benar-benar homey. Habis itu start TPA ya. Kalau gitu kita bikin Sunday School. Jadi juga alhamdulillah. Terakhir ya udah kita mulai sholat Jumat gitu kan. Nah, itu yang agak lama itu. Karena kita waktu itu berdu juga kita yang nangani. Tapi alhamdulillah sampai juga dengan hari ini itu pun berjalan. Mulai juga kita bikin program sumbangan anak yatim gitu kan, cari beasiswa, bikin beasiswa. Ya alhamdulillah juga sampai dengan hari ini masih jalan. Ya subhanallah. Jadi saya benar-benar di sini bukan kuliah, jadi kuliahnya tuh part time. Jadi full time ya keliling-keliling gitu aja. Disitulah mungkin menjadi sangat homey di Melbourne ini. Karena starts contribute to community gitu kan. Jadi tahu persis juga, ya bukan tahu persis, lebih tahu banyak lah tentang kehidupan di Australia, sistem gimana gitu ya. Tidak seperti saya pertama kali datang ke sini yang benar-benar niatnya kuliah gitu. Nah begitu pulang ke Indonesia, ya saya juga ya itu tadi baru benar-benar memulai hidup. Really want to know what's happening gitu kan di Indonesia. Nah yang menjadi permasalahan, banyak hal yang sebenarnya still big question gitu ya bagi saya. Tentunya kita memandangnya dari segi Islam lah ya. To practice our religion ya, our deen ya, Islam. Nah, sebenarnya saya tidak suka menyebut Islam itu religion. Karena kemarin ada seminggu sebelum kesini kami ada kedatangan tamu dari Jakarta.
seorang peneliti, seorang kristolog ya. Kristolog, dia dia mengaku dirinya peneliti. Namanya Pak Kodiran Salim. Itu Masya Allah sekali menurut saya, orangnya benar-benar super, dan dia kelasnya kelas nasional, tetapi dia tidak pakai protokoler gitu. Kalau manggil dia cukup telepon saja, dia akan datang, tidak perlu siapkan tiket gitu. Dia bilang kalau di sini kalian bisa mengenalkan saya dengan orang-orang, katanya cukup telepon saja saya akan datang, tidak perlu pakai siapkan panitia itu, tidak perlu katanya, datang dia. Dan dia tidak perlu tidur di hotel, tidur di mana aja. Jadi dibawa ke rumah, oke, di situ diminta tidur di surau gitu ya, pun juga oke. Kemudian waktu bicara tidak perlu ramai, pokoknya ada 4-5 orang, jadi ya. Subhanallah, dia keliling kemana-mana. Nah, dia bicara banyak sekali tentang kesalahan-kesalahan kita, mulai dari bahasa yang kita gunakan ya, bahasa apa ya, misalkan kata firman Allah gitu, itu dalam ditelusurinya dari segi bahasa gitu, itu salah. Karena firman itu adalah perkataan yang sering dipakai dalam agama Kristen, di Injil itu semuanya firman Tuhan. Kita menggunakan istilah-istilah. Kalau bisa kita jangan menggunakan istilah itu. Termasuklah agama. Nah, agama itu bukan milik Islam. Konsepnya tuh beda sekali gitu ya. Nah, termasuklah religion. Kalau agama, religion dibahasnya agama, religion sama din. Masalah bagi kami itu ilmu baru sekali. Karena dia mendefinisikan bahwa kita itu adalah Islam keturunan. Jadi Islam ya karena keturunan saja. Jadi kan dia bilang 80% kurang lebih itu Muslim di Indonesia itu Muslim keturunan. Jadi bukan Muslim karena no something. Jadi sebenarnya kita masih sangat ini. Ya dari segi statistik saja kita tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya dari segi kualitas itu sangat perlu diperhatikan. Nah, para ya Allah teman semuanya, begitu kira-kira kesibukan kami benar-benar ngajar, jadi tukang ngajar lah pokoknya. Dari pagi sampai malam. Itu yang sedihnya saya. Saya pikir di Australia saya kan juga kerja gitu kan, tapi kerjanya saya itu ada batasnya. Kalau di Indonesia itu tidak terbatas. Heran saya, benar heran. Pagi saya pergi itu karena kan masuknya jam 7 ya, jam setengah 8. Berarti dari rumah saya harus sebelum jam 7. Kalau udah jam 7 pasti terlambat saya gitu kan. Jam 7, ya anggaplah jam 7. Nanti pulangnya jam 8 malam. Rata-rata saya pulang jam 8 malam. Ya jam 7 malam itu udah paling gini gitu ya. Nanti jam 8 sekian anak saya sudah tidur. Jadi begitu setiap hari. Kadang-kadang saya pulang jam 10 malam. Apa kerjaan saya? Ngajar. Setiap hari ngurus anak orang. Jadi nanti Sabtu ngajar. Sabtu ngajar itu dari sampai jam 7 sampai jam maghrib. Sebelum maghrib biasa selesai. Minggu ngajar. Jadi subhanallah gitu ya. That's fine. Sometimes, gitu ya. Ngapain saya kayak gini? Bener konflik gitu ya, konflik batin gitu ya. Cari uang gitu kan? Tidak juga gitu ya. Karena uangnya tidak dibayar. Maksud saya, kita kan honor gitu ya. Nanti honornya, kan dianggap honor. Walaupun sebenarnya saya ya di institusi yang sama,
saya ngajar di program studi yang sama, fakultas yang sama, memang ya universitas yang sama ya, tempat saya memang harus kerja di situ. Kita kan kalau yang namanya pegawai negeri ya kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 3 kan gitu ya. Nah setelah jam 3 itu abu-abu. Dalam arti dibayar berapa kita tidak tahu. Tapi harus gitu. There's no choice. Kalau tidak siapa yang mau ngajar? Nah gitu lah kira-kira. Sama hari Minggu juga demikian. Jadi bukan it's a matter I want to work atau I want to get more money. Bukan it's matter. It's not as simple as that. Because you have to, because you are the person that you have to teach. Okay, no choice. Sometimes, yeah, it's very hard. Sementara saya juga harus build my community ya. Maksud saya, masakan saya cuma punya kampus gitu kan, sedangkan saya punya masyarakat. Ya, namanya kita enjoy di sini, bikin komunitas seperti ini gitu kan, pulang ke Indonesia kan juga seperti itu kepinginnya. Ya alhamdulillah kita memang alhamdulillah kami lumayan ini intens juga di situ. Ya kita bikin taklim lah yang rutin karena ya sekali lagi kita masyarakat kita itu sangat perlu taklim ya karena itu dari Islam keturunan itu ya. Jadi perlu memang diajarin, perlu belajar bersama-sama gitu, perlu kita walaupun tidak ada saya yang mengajar gitu kan karena kalau misalkan saya Ustaz gampang banget yang jauh lebih lihai dari kita gitu saya apa sih gitu kan kalau lain yang kiai Haji Pri. Sudah ikut partai belum Pak? Hah? Sudah ikut partai? Nanti sebentar dulu. Kita belum sempat. Iya. Kemudian dakwah keluar juga kita lumayan intens karena di Kalbar itu mayoritas bukan Muslim ya. Secara statistik itu belum lagi kita kalau secara kualitas ya benar kita jauh lebih minoritas lagi gitu. Secara statistik saja di Kalbar itu kita ya maksimal lah 50-50 gitu ya, maksimal dari itu. Oleh karena itu sekarang pejabat-pejabatnya adalah non semuanya, hampir non semuanya. Karena dimulai dari gubernur itu kan orang Dayak ya Kristen, kemudian wakil gubernur orang Cina, Konghucu, ya kan? Ya berarti kan umatnya dah bisa ditebak. Jadi begitu orang Kristen naik biasa, mereka tuh memanfaatkan kesempatan yang luar biasa. Mereka jauh lebih rapi gitu kan. Semua dinas, misalnya kepala dinas di seluruh Kalimantan Barat itu target mereka semuanya mereka. Jadi digeser satu-satu sudah. Kalau dinas kependidikan, misalnya dinas pendidikan itu hampir semuanya udah orang Dayak. Walaupun Cina jarang yang pegawai negeri ya, karena Cina itu jarang pegawai negeri, jadi memang hampir tidak ada Cina kecuali ada bupati Cina itu di Singkawang itu ada wali kota dia. Itu Cina di beberapa posisi yang administratif itu juga Cina gitu. Tapi sisanya Dayak, Melayu, sekarang kan Melayu, Cina, Konghucu gitu kan nyebutnya. Dayak, Kristen, Melayu, Islam. Di sana itu suku itu identik dengan agama. Jadi kalau dia misalkan sudah murtad, tidak Muslim lagi, dia bilang dia keluar dari Melayu. Dia bukan Melayu lagi. Nah, gitu. Begitu juga kalau Dayak. Jadi orang Dayak kalau masuk Islam dia bilang dia bukan Dayak lagi, dia udah masuk Melayu. Nah, gitu. Seperti itu. Begitu banyak, sebenarnya banyak juga Cina yang Muslim di sana ya. Karena kebanyakan Cina yang ada juga yang Muslim. Dibilang ini Cinanya sudah masuk Melayu. Seperti itu. Jadi kita harus dakwah gitu ya.
Cuman masalahnya kan siapa yang mau berdakwah kan gitu kan. Siapa yang care terhadap dakwah sekarang? Tidak ada. Hampir tidak ada. Karena ya sibuk dengan partai kan gitu. Jadi yang diurus partai bukan dakwah. Rata-rata begitu. Walaupun notabene-nya partai-partai Islam gitu. Tapi in reality mereka benar-benar sebatas kalau pemandangan kami di sana gitu ya, sebatas ya untuk merekrut partai atau dalam rangka bukan menyelamatkan sincerely umat kita gimana gitu ke depan bagaimana, pendidikannya gimana, apalagi mau masalah ibadahnya gimana dan sebagainya, itu tidak pemikiran tidak ke arah sana gitu. Nah dengan cara seperti itulah kami ya bergerak independently untuk mengirim ustaz-ustaz yang mau dikirim gitu. Cuman saya tuh siapa gitu kan? Saya ya biasanya orang harus lewat partai atau lewat organisasi atau apa gitu kan. Sedangkan kami tidak berpartisipasi di sana. Tapi ya itulah ya seperti kita punya kumpulan gini, oh ya kita ke sana atau siapa yang sempat ke sana, transportnya insya Allah kita usahakan gitu kan, walaupun makan cari sendiri seperti itu. Kalau teman-teman yang di Jamaah Tabligh misalkan ya bisa seperti itu, tapi kalau di sana tidak begitu populer Jamaah Tabligh ya. Once a while ago yes ya, tapi sekarang sudah tidak terlalu. Jadi benar-benar usaha dakwah itu sangat minimal ya, harus ada yang menekuninya. Sedangkan kita harus benar-benar memperkenalkan Islam sebenarnya kepada masyarakat dan juga kepada yang non Muslim itu. Karena sebenarnya kalau kayak Dayak gitu, karena mayoritas di Kalbar itu di daerah-daerah itu kan ya mayoritasnya orang Arab, kita bilang gitu pasti orang Dayak ya. Yang dia by birth langsung Kristen, karena banyak misionaris kan sampai ke pelosok-pelosok yang paling sulit dijangkau oleh transport darat maupun sungai, itu mereka ada misionaris karena mereka pakai helikopter. Perginya mereka helikopter. Saya pernah ke daerah yang namanya Nanga Blitam ya. Itu dari Pontianak berapa jam ya? 1,5 hari ya. Jadi saya berangkat dari Pontianak jam 8 sampai ke kotanya lah gitu ya, kota kabupatennya itu jam 8 malam. Jadi berangkat 8 siang, nyampe 8 malam, nginap di situ, subuh berangkat lagi pakai itu apa ya, kayak truk gitu ya. Nyampe jam 1 gitu. Jam 1. Kemudian saya pernah ke pulau namanya Pulau Maya. Jadi bukan di alam maya ya. Pulau Maya. Jadi virtual memang. Itu perlu 24 jam di atas motor karena lewatnya cuma motor air. Saya nggak capek sekali. Oh gitu. Masih set nih jauh-jauh dari Jakarta. Ya, oke. Coba ini ya. Ada nih bos. Di mana ada kayak gini ya. Itu benar-benar kita mau dakwah gitu ya, mengajak masyarakat itu ini. Seperti dengan Bapak itu tadi, Kodiran Salim orang Kristolog itu. Cuman dia agak bahaya kalau ke Kalimantan. Karena omongannya keras sekali kalau masalah Kristen. Namanya orang Kristolog ya. Benar-benar habis, dibantai habis itu warga Kristen. Mungkin kalau teman-teman di sini, saya kira boleh panggil dia. It's very good menurut saya. Ilmunya bagus sekali ya, ilmunya bagus sekali. Dia menjelaskannya simpel dan sesuatu yang mungkin selama ini kita ignore gitu ya. Ya, dan orangnya enak itu tadi, tidak perlu pakai protokoler, dia sangat simpel, tidak perlu macam-macam lah. Kami baru ketemu itu pun ketemunya tidak sengaja gitu. Kami sedang cari mau adakan
kayak taklim terbuka gitu ya di masyarakat. Waktu itu di Mempawah ya, sekitar 50 kilo dari Pontianak. Tidak ada pembicara, kita cari pembicara yang dituju tidak kesampaian, ketemu dia sedang memberikan tausiah gini lah di surau kecil gitu ya. Kami dengar dari luar gitu, kayaknya bagus, kemudian dihubungi kok mau gitu ya, udah kayak tawarin dia langsung mau. Bahkan jadwal keberangkatan dia bisa di cancel, dipindahkan waktu saya jamnya dari pagi ke sore. Jadi paginya kita ajak dia tausiah dulu gitu ya. Dari situlah dia pulang ke Jakarta, kita undang lagi untuk keliling. Jadi kami kelilingkan dari Pontianak ke Singkawang ke Sanggau. Sanggau itu sekitar 400 kilo ya dari Pontianak, kemudian ke Tayan itu tambah 100 kilo lagi. Baru ke Pontianak lagi. Dia mau tuh, tak usah harus di orangnya memang suka dakwah gitu. Dan dia bilang yang saya tersentuh itu begini, dia bilang, kita katanya kalau Nabi Muhammad itu diejek katanya, kita bisa ribut, ya kan? Kartun aja bisa bikin heboh gitu kan. Tapi Allah diejek katanya, kita tenang-tenang saja gitu. Ya kan Allah mengatakan banyak dia. Saya nggak hafal pokoknya. Banyak sekali dianukan ayat-ayat yang disampaikan bahwa Allah itu sangat marah kalau dia itu dikatakan dua atau ada penanding dia. Nah, orang Kristen bilang tiga gitu. Atau tidak hanya Kristen, agama selain itu benar-benar mengejek katanya Allah. Kita tenang-tenang saja katanya. Apa usaha coba katanya, usaha kita masing-masing, nggak usah banyak-banyak lah katanya, 1-2 sajalah yang usaha kita untuk menunjukkan bahwa kita marah dibegitukan. Memang tidak ada, susah, kita tenang-tenang saja. Itu dia simbol motivasi utama dia. Saya tidak mau Tuhan saya diejek katanya. Oleh itu saya harus menyampaikan. Saya siap katanya. Ibaratnya saya siap mati untuk ini. Jadi saya sudah menyiapkan diri. Dulu saya dibilang waktu saya masih muda saya kerja keras. Saya beli banyak tanah katanya. Sekarang saatnya saya berdakwah. Jadi dia berdakwah, makanya dia tidak perlu dibelikan tiket itu kemana-mana. Jadi tanah dia banyak. Jadi kalau mau pergi jual tanahnya. Jual tanahnya. Ya sambil dia nulis, baca buku, nulis buku, kemudian dia dijual. Gitu. Kalau ada itulah benar untuk transport dia. Jadi di Indonesia juga banyak orang-orang seperti itu sebenarnya ya. Nah, saya lagi itu yang kami lakukan di sela-sela kesibukan kami di kampus yang benar-benar very time consuming. Yang sebenarnya juga pengajaran kami pun tidak berkualitas karena ya dari segi saya sebut tidak berkualitas itu ya benar-benar waktu itu benar-benar padat untuk cuman mengajar. Jadi untuk memperbaiki diri atau mengembangkan diri itu hampir tidak ada waktunya. Apalagi doing research. Paper yang saya sampaikan di sini itu kan paper waktu saya ya sebagian dari riset saya waktu saya S3 di sini. Saya berusaha juga untuk doing research tapi ya really tidak ada waktunya. Belum lagi kalau kita ukur dengan dengan ekonomi gitu ya, it's really nothing gitu ya. Jadi benar menurut saya sebuah perjuangan, dan Indonesia kalau saya melihatnya belum ada titik cerah ke depan itu, belum ada, kita belum bisa melihat ke depan tuh gimana sih, gitu nggak bisa maksudnya. Kemarin seminggu sebelum saya kesini, saya ke Kuching, ke Malaysia, itu udah jelas gitu ya,
pembangunannya atau strukturnya, kejelasan itu sudah kelihatan. Jadi kita bisa menghitung-hitung gitu 10 tahun ke depan Malaysia seperti apa itu dari segi ekonominya, atau khususnya kalau menurut saya concern saya adalah dari segi pendidikan itu jelas ke depan. Kalau kita masih suka begini, suka diotak-atik gitu loh. Contoh ya, itu gaji dosen, saya nggak tahu apakah di seluruh Indonesia atau tidak. Cuman dia bilang seluruh Indonesia, dia bilang begitu. Itu sudah 7 bulan ini tidak dibayar. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita kerja dipaksa gitu tapi tidak dibayar. Penjelasannya tidak ada. Saya tanyakan ke keuangan, dia bilang cuman sedang ada perubahan undang-undang. Sama ada hubungan apa perubahan undang-undang dengan tidak dibayar gaji gitu ya? Bayar anggota DPR. Sudah balik aja ke sini Ustaz. Otak-atik seperti itu. Belum lagi kurikulumnya, belum lagi apa yang ini itu tuh. Entah siapa yang bermain di sana ya. Jadi ya sementara begitulah yang bisa kami sharing ya untuk kondisi di Indonesia. Yang jelas sekali lagi saya belum melihat khususnya kalau kita bicara sebagai seorang muslim lah ya, perjuangan kita seperti apa dan hasilnya apa ke depan itu tidak jelas. Benar-benar what I can do today, I just do it. Jadi bukan sebuah struktur yang jelas ke depan saya mengapa gitu enggak. Ya karena itu tadi. Ya. Dan saya tidak tahu kapan Indonesia akan kirim beta. Ganti presiden. Saya kira it's not that simple gitu ya. Kecuali memang ada seorang pemimpin yang benar-benar ingin memimpin, itu lain cerita. Ya. Kalau saya melihat sekarang tidak ada itu yang benar-benar mau mengorbankan diri. Oke deh, seperti kemarin saya sekitar awal bulan lalu saya ke Jakarta, diundang oleh kedutaan Australia ya, untuk promosi ADS itu besar-besaran karena mau ditambah itunya jatahnya. Saya diminta untuk sebagai corong dia di Kalimantan Barat gitu. Nah pada kesempatan itu saya alhamdulillah ketemu dengan seorang Maroko ya. Kebetulan aja gitu ya, dengan takdir Allah saya ketemu. Dia datang ke Indonesia, dia bilang I want to find Islam, dia bilang gitu. So Islamic way atau Islamic life gitulah, Muslim. I want to find Muslim and I want to find Islam. I already traveled katanya di Muslim country gitu ya, mulai dari Middle East. Dia bilang no, Middle East tidak ada Muslim di sana. Muslim yang dianggapnya practicing Islam. Pergi ke Malaysia dia bilang juga demikian. Nah pergi ke Indonesia juga demikian. Cuman alhamdulillah sebelum dia pergi lagi dia ketemu dengan ada itulah gerakan-gerakan kita yang benar-benar just doing Islam gitu ya. Ketemu dengan saya. Nah itulah dia bilang, dia cerita hidup dia di broken home. Dia orang kaya raya di Maroko. Mobil saya katanya Mercy di pinggir jalan. Sekarang tuh saya ditelepon mau di tow away, ambil aja lah katanya. Karena sudah terlalu lama parkir di situ, dia tinggalkannya pergi ke jalan-jalan itu. Dia cuma punya perusahaan juga, tapi dia broken home. Ya. Jadi dia benar-benar mau cari Islam dan mau cari mau start my life gitu. Finish my dunia, finish dia bilang. But from now on dia umurnya 45 tahun. Kalau umur saya sama dengan Rasul, dia bilang Rasulullah tinggal 15 tahun saya.
So I want to spend my life, the rest of my life, I really want to contribute to Islam. Jadi dia sekarang pergi ke sebuah pesantren, ngajar bahasa Arab. Karena dia kan orang Maroko. Karena bisa bahasa Inggris, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris juga seperti itu. Menurut saya ada orang yang benar-benar mengorbankan hidup dia gitu ya untuk sebuah perubahan, itu susah. Saya membayangkan kalau ada pemimpin di Indonesia, udah deh gitu kan, saya ingin merubah Indonesia gitu. Saya menyediakan tubuh saya, ide saya, pokoknya semuanya just for Indonesia misalnya gitu ya, tuh benar-benar untuk merubah Indonesia. Kalau ada orang seperti itu, mungkin saya percaya dalam waktu dekat Indonesia berubah. Tapi kalau dia masih berpikir kepentingan, minta naik gaji, ke depan, minta gedung baru lagi. iya, harus begini-begini. Maksud saya di belakang dia itu terlalu banyak hal yang harus dia perjuangkan, bukan untuk kepentingan masyarakat secara umum gitu ya, secara masyarakat apa saja gitu kan. Nah itu kalau sebelum ada pemimpin seperti itu, saya masih sangat pesimis kapan Indonesia akan berubah. Jadi no matter who on stage ya, menurut saya siapa saja dari partai apa saja yang duduk di depan sana nggak bakalan berubah, kecuali yaitu tadi harus secara revolusioner, bukan berarti harus revolusi ya. Revolusioner itu ya kita bisa belajar dengan negara-negara yang berani lah, misalnya contoh Cina misalnya gitu ya. Jadi harus ada orang yang diktator yang benar-benar punya visi yang jelas, apa yang akan dia capai, clear visinya itu gitu ya. Saya mau ke sana gitu ya, semuanya diarahkan ke sana gitu ya, kan itu jelas. Nah sekarang kan tidak, walaupun dia seorang militer ternyata tidak setegas yang kita duga. Banyak orang mengatakan SBY itu terlalu cengeng gitu kan. Tapi saya tidak begitu melihat politik ya, gonjang-ganjing politik. Pokoknya just my life in education dan contribute ke dakwah yang lebih independen. Saya kira itu ya sharing saya. Mungkin ada yang mau di sharing sini, silakan. Kalau teman-teman atau mau dikutip apa tadi tafsir. Nanti mungkin pertanyaannya di agak akhir Kumpulkan. dikumpulkan. Baik, terima kasih tausiahnya Ustaz dan sharingnya. Insya Allah kita kalau ada pertanyaan mohon ditunda dulu, catat dulu, nanti kita simpan di belakang. Kita akan lanjutkan agenda mingguan kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Gofar, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ada Ustaz Gofar, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan tamu istimewa, Pak Urai datang. Saya cuma mendengar namanya, belum pernah bertemu bersua dengan beliau. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu. Kita akan melanjutkan tentang kajian tafsir kita. 1 bulan yang lalu kita telah membahas tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Laila yang insya Allah ini akan saya lanjutkan, yaitu kenapa, inilah bahayanya ketika saya mengatakan bahwa dukun-dukun perempuan itu lebih sakti daripada dukun-dukun lelaki biasanya begitu. Karena untuk menafsirkan qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kenapa disebut dukun itu an-naffatsat, disebutkan dukun perempuan, tetapi dalam bahasa Arab dukun itu kahin, jamaknya kuhan. Tapi di situ Allah SWT menyebutkan an-naffatsat, yaitu perempuan-perempuan yang membuhul-buhul, yang meniup-niup dalam uqadah. Uqadah itu plural, singular dari simpulan. Kalau fil uqad itu jamak dari uqadah. Karena itu kalau orang-orang Arab kami ini pasti tahu, kalau menyebut orang Cina itu Pak Uqadah, karena bahasa Jawanya menjadi Baude. Harusnya Pak Uqadah, yaitu orang yang punya ikatan rambut. Jadi rambutnya diikat, itu namanya buhul, itu ikatan kuncir. Karena orang Jawa Al-Imam Ibnu Ashur itu mengatakan dalam tafsirnya, sedangkan bisa dirujuk nanti Imam Ashur dalam Maktab As-Syamilah. Beliau mengatakan kenapa Allah SWT menyebutkan dukun itu bukan kahin tapi an-naffatsat, itu ada beberapa tafsiran. Yang pertama yang sudah saya sebutkan, an-naffatsat itu adalah putri-putri dari Labid bin Al-A'sam, putri-putri dari Labid orang Yahudi yang mensihir Rasulullah SAW. Yang kedua, itu adalah kenapa disebutkan an-naffatsat, untuk dukun itu disebutkan perempuan, karena pada saat itu kebanyakan dukun di tanah Arab adalah perempuan. Sehingga orang Arab itu hanya tahu dukun itu perempuan. Dan sangat menarik, Ibnu Ashur mengatakan kenapa perempuan banyak menjadi dukun, karena tidak banyak kerjaan. Betul. Mereka tidak syughul, tidak ada syugulan lain, tidak ada syugulan lain setelah masak, setelah ngasuh anak, nggak ada itu, maka sampingannya, profesinya, nah itu dalam Ibnu Ashur. Sampingannya jadi dukun. Yang menarik juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kenapa diakhiri dengan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud. Hasud itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, jenis-jenis hasud, kalau orang hasud itu maka ada beberapa cara. Bisa dengan yadnya, dengan zalimnya dia dengan tangannya, dia bisa dengan lisannya memaki-maki kita, atau dia bisa dengan melakukan sihir itu, atau dia bisa melakukan al-ain. Nah, ini ada ibrah kita. Al-ain itu adalah pandangan mata yang bisa menimbulkan penyakit. Pandangan mata yang bisa menimbulkan penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, silakan dirujuk dalam Hisnul Muslim, beliau mengatakan, "Idza ra'a ahadakum min akhihi aw min nafsihi aw min malih ma yu'jibuhu falyada lahu bi barakah fa innal aina haqqun," kata Rasulullah. Maka apabila seorang di antara kamu melihat pada diri seorang saudaranya atau dirinya sendiri atau pada hartanya yang ma yu'jibuhu, yang membuat dia takjub, maka falyada lahu bi barakah, maka agar dia mendoakan baginya barokah. Fa innal aina, karena sesungguhnya al-ain, pandangan mata itu hakun, kata beliau, karena sesungguhnya pandangan mata itu adalah hak, benar.
Apa itu al-ain? Al-ain itu adalah pandangan mata kita karena takjub. Bisa karena hasad, bisa karena tidak hasad. Tetapi pandangan mata yang hasad lebih berbahaya daripada pandangan mata yang tidak hasad, mata yang dengki. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW jangan pernah memuji seseorang, baik pada seseorang maupun benda, tanpa menyebutkan pujian pada Allah. Karena sesungguhnya pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini pengalaman, ini percaya tidak percaya. Ustaz guru saya, Ustaz Awad itu kalau saya ke sana memuji cucunya beliau, insyaallah, perempuan yang rambutnya bagus. Masih kecil, saya juga masih agak gede tapi saya. Sekarang udah gede belum? Saya memuji rambutnya bagus, beliau mengatakan jangan dipuji tanpa mengucapkan Masya Allah atau Barakallah. Masya Allah atau Barakallah. Kenapa? Karena percaya tidak percaya, saya tanya kenapa? Itu rambut bisa rontok. Makanya kalau melihat sesuatu yang memuji, jangan mengucapkan pujian lain kecuali memuji kepada Allah dengan dua hal, Masya Allah atau Barakallahu fiih. Dan kalau yang dipuji juga jangan berhenti sehingga kepalanya besar. Ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa. Masih ingat doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Kemudian ditutup dengan waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah Engkau siksa dari apa-apa yang dia katakan, dan ampunilah aku dari apa-apa yang dia tidak tahu, dan jadikan aku lebih baik dari apa-apa yang dia ucapkan. Itu yang doa kalau kita dipuji. Karena semua pujian harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menambah sedikit dari tafsir Al-Falaq. Karena ada pertanyaan dari Ibu Laila kemarin. Kita lanjutkan tafsir kita surat Al-Ikhlas. Seperti biasa kita akan membahas tentang fadilah, asbabun nuzul, dan nama-nama dan kapan-kapan kita dianjurkan untuk membaca surat-surat yang kita kaji. Pertama, ini adalah tentang sebabun nuzul dan fadilahnya. Asbabun nuzulnya adalah kaum musyrikin itu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Saya baca ini dari Abi bin Ka'ab, annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad unsub lana rabbak, fa anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang kaum musyrikin datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad unsub lana rabbak. Ini kekurang ajaran kaum musyrikin. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sebutkan nasab Tuhanmu bagi kami. Unsub lana rabbak. Fa anzalallah, maka Allah SWT mudah menurunkan kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allahus samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sepadan, kufu, tidak ada sekufu bagi dia. Dalam hadis lain, orang musyrikin itu datang pada Rasulullah mengatakan, sif lana rabbak, sif, sebutkan ciri-ciri Tuhanmu. Dan kemudian turunlah surah ini, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu asbabun nuzul dari surat ini. Yang kedua, seperti biasa, fadilah. Ada banyak fadilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Sebagian hadisnya sahih, sebagian hadisnya dhaif. Sebagian hadis dhaif beliau sebutkan dhaifnya. Jadi misalnya nanti ada hadis yang mursal tapi jayyid kata beliau, tapi kemudian ini ada hadis yang maudhu', ada hadis yang dhaif. Sebagian tidak beliau sebutkan sahih atau dhaifnya, dan saya tidak sempat untuk mengeceknya.
di dalam kitab lain, sehingga nanti saya katakan saya belum menemukan kesahihan beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, fadilah dari surat Al-Ikhlas ini adalah siapa yang membacanya itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang kepada pasukan. Jadi Rasul mengirim pasukan, kemudian Rasul mengirim seseorang kepada pasukan itu. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Tapi orang yang diutus Rasulullah SAW ini untuk mengimami sariyah itu, mengimami sekumpulan kaum muslimin itu, selalu membaca di akhir sholatnya itu. Bahkan ada hadis lain itu di setiap rakaat setelah membaca surat lain, kemudian membaca surat ditutup dengan surat qul huwallahu ahad. Fa yakhtim bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Kemudian sebagian orang-orang itu kembali pada Rasulullah, kemudian menyebutkan hal itu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saudara kami yang utus itu selalu menutup rakaatnya dengan bacaan qul huwallahu ahad. Kemudian Rasul mengatakan saluhu, tanyakan pada dia li ayyi syai'in yasna' dzalika. Kenapa dia melakukan hal itu? Fasa'aluhu, kemudian mereka itu bertanya kepada orang itu, faqala li'annaha sifatur rahman, karena surat qul huwallahu ahad itu adalah sifat-sifat ar-rahman. Fa anna ahabbu an aqra'a biha, dan aku menyukai untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Kemudian li'anna sifatur rahman, karena itu ada sifat rahman dan aku menyukai, mencintai untuk membacanya. Karena itu kemudian Nabi mengatakan akhbiruhu, kabarkan kepada dia annallaha ta'ala yuhibbuh, karena sesungguhnya Allah mencintainya. Jadi kecintaan kita membaca Al-Ikhlas itu bisa merupakan wasilah kita untuk dicintai oleh Allah SWT. Kemudian fadilah kedua itu disebutkan hadis oleh beliau, hadis akhar, kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Shalah. Ini adalah wasilah kita untuk menuju ke dalam surga. Jadi, pertama kecintaan, yang kedua adalah bisa menyampaikan kita kepada surga. Ini ada kana rajulun min ansar ya ummahum fi masjid Quba fa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna' dhalika fi kulli rak'atin fa kallama ashabuhu fa qalu innaka taftahu bi hadha surata thumma la tara annaha tujza'uka hatta taqra'a bil ukhra fa imma an aqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bil ukhra fa qala ma ana bitarikiha inna ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu fa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdaliha wa karihu an ya'ummahum ghairuhu. Ini cerita, jadi ada seorang yang mengimami di Masjid Quba. Dan orang itu suka sekali, sama dengan yang pertama, itu menutup bacaannya dengan setiap rakaat, itu menutup bacaan dengan qul huwallahu ahad. Kemudian orang-orang yang diimami itu bertanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kalau kamu membuka surat, membaca surat lain, sudahlah kamu jangan baca, menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Atau kalau kamu membaca qul huwallahu ahad, janganlah kamu membaca surat yang lain. Tapi apa kata dia? Ma ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkan perbuatan itu. Wa in fa inna ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu menyukai aku sebagai imammu, aku akan melakukannya, tetap melakukannya. Tetapi kalau kamu tidak menyukai, maka aku tidak masalah untuk tidak menjadi imam kamu.
Lalu kemudian karena orang-orang ini tahu dia yang paling alim, paling baik ilmunya di antara mereka, maka mereka tidak menyukai ada orang lain yang mengimami kecuali orang itu. Falamma atahum Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu khabar. Falamma atahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu khabar. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, maka mereka mengkabarkan yang demikian itu. Faqala ya fulan, kemudian Rasul mengatakan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang mencegah kamu untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan saudara-saudara kamu? Qal inni ahabbuha. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai. Lalu apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannata. Cintaan kamu kepada dia akan membuat kamu masuk ke dalam syurga. Tetapi hadis ini tidak berarti bahwa kita meniru beliau, sahabat Rasulullah SAW ini. Jadi setiap sholat kemudian kita apa? Kita tutup dengan qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk mendawam itu dan untuk mencontoh saudara kita ini. Tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian fadilah yang selanjutnya, dan ini hadisnya banyak, ya, Imam Ibnu Katsir sebutkan, yaitu bahwa sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu dzalika lahu kana rajulan thulutsa al-Qur'an wa ka'anna ar-rajul thulutsa al-Qur'an. Rasul ini lebih panjang hadisnya, saya baca saja. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsa al-Qur'ani fil lailah fashaqqa dzalika alaihim wa qalu ayna yutiku dzalika ya Rasulullah faqala Allahul wahidus samad thuluthul Qur'ani. Beliau mengatakan, apakah kamu tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran di setiap malam? Kemudian para sahabat mengatakan, aina yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran? Faqala, kemudian Rasul mengatakan, Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Maksudnya apa sepertiga? Karena ini banyak disalahartikan oleh saudara-saudara kita. Kalau bulan puasa, yang lain tadarusan Al-Quran, mengatakan kita sampai 2 juz, 3 juz, dia mengatakan banyak saya bisa khatam. Gimana caranya? Qul huwallahu ahad 3 kali. Ini khatam Al-Quran, kata dia. Logika ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena sepadannya qul huwallahu ahad itu tidak menggantikan Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kalau begitu sholat aja membaca qul hu 3 kali tanpa membaca Al-Fatihah. Karena khatam. Betul gak? 3 kali qul hu khatam seluruh Quran. Berarti gak usah baca Al-Fatihah. Logikanya gitu. Kalau dia mengatakan sama, 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Termasuk Al-Fatihah masuk di situ. Tapi kan nggak begitu. La salat liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil berarti tidak sama antara membaca seluruh Al-Quran menghatamkannya dengan membaca qul hu 3 kali. Al-Imam Baidhawi mengatakan, kenapa disebutkan itu sepertiga Al-Quran? Karena beliau mengatakan Al-Quran itu, nanti ada hadisnya, Allah SWT itu membagi, kata Rasulullah, membaca Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Dan qul huwallahu ahad itu adalah sepertiganya. Al-Imam Baidhawi itu menjelaskan apa maksudnya. Maksudnya adalah Al-Quran itu isinya bayan tauhid, bayan tentang at-tauhid, bayan tentang hukum, dan satu lagi adalah tentang kisah qasas, tentang kisah-kisah. Maka kita ada kisah para nabi. Nah,
Qul huwallahu ahad itu murni berisi tentang tauhid. Maka kalau ingin tahu tauhid di dalam Al-Qur'an dibaca qul huwallahu ahad. Itu sama dengan sepertiga dari isi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dibagi jadi 3, isinya tauhid, hukum dan kisah-kisah. Itu penjelasan Al-Imam Baydhawi di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baydhawi. Banyak sekali hadis-hadis tentang thuluthul Quran. Ini saya kuningi semua. Ada hadis lain yang mengatakan yang masih fadilahnya sama dengan tadi, yaitu mendapatkan surga, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, aqbaltu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Faqultu wa ma wajabat ya Rasulullah? Qala al-jannah. Jadi Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW datang pada suatu kaum. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan seseorang membacakan qul huwallahu ahad. Kemudian Rasul mengatakan wajib. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apa yang wajib ya Rasulullah? Ma wajib ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan al-jannah. Yang wajib bagi dia adalah syurga. Nah, ini banyak juga hadis yang dhaif. Nanti yang dhaif nanti kita bahas sedikit. Sekarang seperti biasa, kapan-kapan kita dianjurkan untuk membaca tapi masih ada kapan-kapan kita dianjurkan untuk membaca qul huwallahu ahad. Ini sama dengan tadi kita membaca apa? Kita membahas tafsir al-mu'awwidhatan. Kapan-kapan saja. Yang pertama adalah pagi dan sore. Pagi dan sore hari. Masih ingat hadisnya? Kata Mu'adz, kharajna fi lailah al-matar wa dhalamah syadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fa adraknahu faqala asalaitum faqalu falam aqul syai'an faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ya Rasulullah ma aqul qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatani hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Jadi pada malam hari yang gelap dan hujan, Rasulullah SAW menghilang dan para sahabat menunggu untuk menjadikan Rasulullah imam. Tak boleh ada imam lain selain Rasulullah SAW. Kemudian ketemulah mereka pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, hal salaitum, apakah kalian sudah sholat? Kemudian belum. Falam ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan kul. Kemudian si Mu'adz diam. Kemudian Rasul mengatakan lagi kul. Diam si Mu'adz, mungkin bingung mau bilang apa. Kemudian 3 kali kul. Diam. Kemudian dia baru bertanya, ma aqul ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Bacalah qul huwallahu ahad dan al mu'awwidhataini. Apa mu'awwidhataini? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu wala hina tumsi wa hina tusbih. Pada saat pagi dan pada saat sore hari 3 marrat, 3 kali. Takfika min kulli syai', akan mencukupi kamu dalam segala sesuatu. Mencukupi. Yang saat yang kedua adalah sebelum tidur. Ini yang dilakukan oleh hadis yang diriwayatkan oleh
Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebelum tidur Rasulullah SAW mengapa namanya? Apa itu? Jamaah kafaihi, mengumpulkan ini kafanya, telapak tangan beliau ini, kemudian tsumma nafatha fihima, kemudian meniupkan kepadanya, kemudian membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq, kemudian mengusapkan pada kepala, wajah, kemudian bagian depannya, kemudian bagian belakangnya beliau bisa sampai, kemudian melakukan hal itu berapa kali? 3 kali. Kemudian ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh membaca qul huwallahu ahad pada saat kapanpun, tetapi yang kita bahas di sini adalah saat-saat yang Rasulullah SAW anjurkan sekali untuk membaca qul huwallahu ahad ini. Saat selanjutnya adalah pada saat, masih ingat kalau muawwidah, hampir sama dengan muawwidah tadi, pagi sore hari, kemudian apa namanya, sebelum tidur, setelah sholat. Hadisnya adalah dari hadis dari Uqbah ibn Amir. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muwadzatati dubur kulli salat. Bukan hanya muawwidhat ini. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al muawwidzat. Bukan muawwidhataini tapi al muawwidzat. Susah banget ini, kenapa? Al muawwidzat dubura kulli salatin. Rasulullah SAW menyuruh untuk membaca pelindungan-pelindungan, bukan 2 pelindungan, tapi perlindungan-perlindungan, jamak dari muawwidhatah. Muawwidhat, susah banget. Al-muawwidhat itu perlindungan-perlindungan. Itu perlindungan-perlindungan berarti surat-surat perlindungan, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq. Bukan al-kursi tapi ya ini surah. Berarti dianjurkan sekali setelah selesai setiap selesai sholat. Lalu kemudian adalah waktu-waktu lain adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Beliau mengatakan ni'mati suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla fajr qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baiknya 2 surat yang dibaca di setiap rakaat qabla al-fajri, sebelum fajar, adalah qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Bukan hanya pada sholat sunnah sunnah fajar, tetapi juga sholat ba'diyah maghrib. Karena dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla salatil fajr bil qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Beliau mengatakan, aku tidak bisa menghitung, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu membaca dalam setiap dalam 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, wa fi rak'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Karena seringnya Rasulullah SAW membaca itu. Hadis sunnah di dalam salat sunnah fajar dan surat ba'diyah maghrib, dalam rakaat pertama kita membaca pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baru qul huwallahu ahad. Tetapi jangan didawam terus-menerus. Para ulama tidak menyukai suatu perbuatan sunnah itu didawam terus-menerus. Kenapa? Karena ditakutkan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib. Sehingga yang dalam Islam itu jelas berbeda antara wajib dengan sunnah, jelas yang haram dengan haram dan lain sebagainya. Ini agama kita.
Karena itu Rasulullah SAW ketika sholat taraweh, beliau 3 hari keluar mengimami, tapi kemudian tidak mengimami. Kenapa? Karena dianggap nanti itu adalah sesuatu yang wajib. Sehingga kalau kita menghadapi hadis-hadis seperti ini, kita usahakan tidak mendawam terus-menerus dalam 1 tahun, tidak membaca surat lain kecuali Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul kecuali bisanya itu. Tapi kalau bisanya itu dituntut untuk talabul nanti kita akan bahas lagi beberapa, kita belum menyelesaikan beberapa anjuran-anjuran untuk membaca Qul huwallahu ahad dan beberapa hadis dhaif yang beliau kumpulkan di sini. Kemudian kita akan membahas tafsir per ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin kalau ada sesi pertanyaan, 1, 2 ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin. Tidak ada. Mas satu, silakan Mas. Ya, ini menanyakan tentang surat Al-Ahad. Kenapa juga dinamakan surat itu sebagai surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ahad. Kenapa Dinamakan surat Namanya Ikhlas? Namanya sebenarnya banyak. Bukan, namanya adalah Ikhlas, Al-Asas, At-Tauhid, disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebutkan Al-Ikhlas? Ini dijelaskan oleh Syekh Saleh. Beliau mengatakan kenapa disebutkan Al-Ikhlas? Karena dengan membaca ini, pertama karena dengan membaca ini itu seharusnya membuat kita ikhlas kepada Allah SWT. Karena membaca ini harusnya kita ikhlas kepada Allah SWT. Dan kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena isinya itu murni tentang tauhid kepada Allah SWT. Ikhlas itu kan, ikhlas itu murni, nggak ada campuran lain. Jadi, surat ini ikhlas, murni berisi tentang tauhid, sehingga nama lainnya adalah tauhid dan nama lainnya adalah Al-Ikhlas karena kemurnian dia membahas tentang tauhid. Dan seharusnya kata beliau Syekh Saleh, kita membaca surat ini, kita mentauhidkan Allah dengan salah satu caranya adalah selalu ikhlas pada Allah SWT. Jadi secara makna ini ikhlas, isinya tauhid, dan secara anjuran nasihat kalau kita membaca seharusnya kita menjadi ikhlas kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. So ini saya temui dari tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Saleh. Ya, itu. Baik, ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sudah jelas ya Mas? Ya. Kalau tidak ada, baiklah, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Marilah kita tutup pertemuan yang berkah pada pagi hari ini dengan membaca surat Wal-Asr dan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.